Menurut Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berikut gajian paparan komponen dasar upah karyawan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Republik Indonesia Nomor SE07 Men 1990 tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah. Yang pertama akan saya bahas itu upah pokok. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau sejenis pekerjaan. Besarnya gaji pokok tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan, namun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 94 yang berbunyi, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% per 100 dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Yang kedua yaitu tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur yang mungkin diberikan kepada karyawan beserta keluarganya dan dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. Tunjangan tetap tidak berhubungan dengan kehadiran atau prestasi karyawan. Sebagai contohnya yaitu tunjangan istri atau anak, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan tidak bersamaan dengan upah pokok. Umumnya, tunjangan ini berhubungan dengan kehadiran, misalnya tunjangan transportasi atau makan, sehingga jika karyawan tidak hadir ke kantor, ia tidak berhak mendapatkan tunjangan tersebut. Selanjutnya ada macam-macam upah. Yang pertama ada upah nominal. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Yang kedua ada upah nyata atau real wages. Upah nyata adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja atau buruh yang berhak. Yang ketiga ada upah hidup. Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja atau buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas. Kebutuhan pokoknya melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain. Yang keempat ada upah minimum. Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja di perusahaannya. Yang terakhir ada upah wajar atau fair wages. Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja atau buruh sebagai imbalan atas jasa-jasa pada perusahaan. Kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan membayar gaji karyawan. Kewajiban perusahaan untuk membayar gaji karyawan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan peraturan tersebut, upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Fungsinya sebagai imbalan dari pihak perusahaan atau pengusaha kepada karyawan yang ditetapkan dan diberikan berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengaruh upah yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan. Sesuai kerangka pemikiran tersebut, antara upah, self-esteem, dan kinerja karyawan saling berhubungan dan saling membutuhkan.
Self-esteem adalah suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan. Perasaan-perasaan self-esteem pada kenyataannya terbentuk oleh keadaan kita dan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Hubungan antara upah dengan self-esteem, yakni upah menunjukkan tingkatan upah yang diterima oleh seorang karyawan. Dengan adanya tingkat upah yang semakin tinggi, berarti akan membuat keyakinan seseorang semakin kuat bahwa ia memiliki kemampuan baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan karyawan pun merasa kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi seperti kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, keselamatan dan keamanan, rasa memiliki, harga diri, serta perwujudan diri, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk melakukan kinerja yang lebih baik lagi. Maka dari itu, semakin tinggi upah yang diterimanya, maka akan semakin meningkatnya self-esteem yang dimilikinya. Lalu, pengaruh self-esteem terhadap kinerja, seseorang yang merasa dirinya begitu berharga dan berarti, dan kebutuhannya sudah dipenuhi, maka cenderung untuk melakukan yang terbaik dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai anggota organisasi maupun sebagai individual, karena karyawan sudah terpenuhi kebutuhannya serta tidak ada dibanding-bandingkan baik dalam sisi manapun. Apabila self-esteem yang dimiliki oleh karyawan tinggi, maka akan semakin meningkatnya kinerja individual, karena dengan adanya tingkat harga diri yang tinggi membuat mereka merasa dihargai, sehingga karyawan berusaha bekerja dengan lebih baik dan kinerjanya semakin meningkat. Lalu pengaruh upah terhadap kinerja. Artinya, apabila pemberian upah yang sesuai dengan jasa dengan tidak dibanding-bandingkan yang telah diberikan, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih giat dan berusaha dengan maksimal. Maka semakin tinggi upah yang diperoleh, seseorang akan terpacu untuk memiliki kinerja yang semakin tinggi atau baik, dan banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti bahwa dapat ditemukan bukti yang kuat bahwa insentif individu, tingkat upah, dan bonus akan membuat kinerja yang semakin baik bagi karyawannya. Dengan begitu, antara upah, self-esteem, dan kinerja karyawan saling membutuhkan dan saling menguntungkan, karena ketiganya merupakan elemen yang penting untuk menentukan kinerja karyawan dan upah karyawan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh kasus tentang upah terhadap psikologi manusia. Bisa dilihat dalam tabel, perempuan di Indonesia digaji lebih rendah dari pekerja laki-laki, yang dimana ini merupakan diskriminasi terhadap gender, terhadap pengupahan kepada para pekerja Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2019 awal. Bisa dilihat di tahun 2015, gaji laki-laki cukup tinggi, sedangkan gaji perempuan sangat rendah. Begitupun peningkatan dari tahun ke tahunnya. Gaji laki-laki dari tahun ke tahun peningkatannya sangat pesat dan semakin tinggi, sedangkan gaji perempuan dari tahun ke tahun meningkatnya cukup rendah. Dan begitupun juga perbedaan gaji laki-laki dengan gaji perempuan dari tahun ke tahun sangat semakin jauh perbedaannya. Kita lihat di tahun 2015, gaji laki-laki sekitar 1,9 juta sedangkan gaji perempuan sekitar 1,7 juta. Sedangkan di tahun 2019, gaji laki-laki sudah mencapai 2,7 juta, sedangkan gaji perempuan hanya di 2,1 juta. Begitu tinggi sekali dan jauh sekali perbedaannya antara gaji laki-laki dengan gaji perempuan, yang dimana ini bisa mengganggu atau merusak psikologi manusia, khususnya perempuan, karena mereka bekerja dengan beban yang sama dan jam kerja yang sama, tetapi secara penggajian mereka berbeda, dan ini bisa mengakibatkan stres khususnya kepada perempuan, karena mereka merasa tidak dihargai dan mereka mudah lelah, mudah stres karena tingkat kelelahan dan tingkat jam kerja mereka yang mereka kerjakan dalam perusahaan tidak sesuai dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada perempuan khususnya.